mau bernyanyi untukmu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami ini. Amin. Terima kasih adik kami Leona. Buat adik-adik yang lain, siap-siap juga ya buat minggu depan untuk pimpin doa. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Lagunya apa Kak? Kita dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Kita pertama sampai kita ke-10. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan sesuai hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mengaku kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 dan 2. Yesus, selawatlah hamba-Mu.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membuka Alkitab kita baca ayat bulanan kita yang tertulis Titus 3 ayat 5, dan ini menjadi ayat hafalan kita. Kami minta untuk anak sekolah minggu untuk menghafalnya. Sekarang kita sama-sama membacanya, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada adik-adik semuanya? Adik-adik senang kan? Pasti senang dong, ya kan Kak? Oke, adik-adik kalau senang, yuk kita puji Dia dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan memberi persembahan buat Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1 sampai 2, Holland Dagdanak. Alay na boya, Yesus.
sekalian, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini, di minggu yang berbahagia ini. Kami anak-anak sekolah minggu masih boleh ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu. Berkati para hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua. Yang menjadi renungan untuk kita hari ini yang tertulis di Markus pasalnya yang 10 ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita bersama-sama membacanya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan sedikit khotbah untuk hari ini, marilah kita menyaksikan video animasi berikut. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Biarkanlah Anak-anak Itu Datang. Ayat hafalan tertulis dalam Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pekabaran, anak-anak seperti saya disambut dalam kerajaan Allah. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat Dia. Mereka mau supaya Dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga
dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini." Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Anak-anak, kita sudah menyaksikan video animasi tadi, di mana itu menceritakan Yesus Kristus Tuhan kita memberkati anak-anak. Kita sudah melihat dengan jelas Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan melalui nasihat-nasihat orang tuanya. Karena itu anak-anak, saya percaya anak-anak sekalian, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, marilah kita ikut perintah-perintah Tuhan sesuai dengan animasi yang kita tonton tadi. Bagaimana Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya karena menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang sampai ke kerajaan itu adalah seperti anak-anak yang tulus menerima kerajaan Allah. Demikian khotbah kita hari ini. Semoga khotbah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu dan melalui video animasi yang sudah kami saksikan, di mana Tuhan sangat menyayangi anak-anak dan memberkati anak-anak. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Pada saat ini kami belum bisa boleh berkumpul di dalam gereja-Mu. Kami hanya boleh ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita untuk anak-anak kami ini Tuhan, supaya imannya semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sangat sayang semuanya kepada adik-adik. Walaupun ada warna kulitnya yang kuning langsat, warna yang putih, hitam, gendut, kurus, semua disayang Tuhan. Ya kan Kak Sofi? Iya dong, benar.
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.